Oke, selamat siang untuk kita semua dan selamat datang di kelas arkeologi ya. Selamat datang di kelas arkeologi dan kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dalam kelas ini tentunya dan eh, hari ini kita masuk ke dalam bab bab 6 ya. Bab 6 itu adalah Kejadian pasalnya yang ke-37 sampai dengan Kejadian pasalnya yang ke-50. Jadi ini merupakan bagian terakhir dari kitab Kejadian. Bagian terakhir dari kitab Kejadian. Saya harap kita bisa mengikuti ini dengan baik tentunya. Dan yang sudah datang, kita langsung absen supaya ya jangan lupa untuk absen. Jangan lupa untuk absen semua. Dan sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan hari ini ya kami berkumpul kembali untuk mempelajari setiap kebenaran firman Tuhan. Khususnya untuk mata kuliah arkeologi, Tuhan kiranya pimpin agar kami bisa mengerti dan memahami setiap kebenaran dan kami bisa bertanggung jawab untuk segala sesuatu yang kami dapatkan berkaitan dengan kebenaran-Mu dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jadi bab 6 ini kita akan bahas tentang kehidupan Yusuf di Mesir ya. Kehidupan Yusuf di Mesir ya. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah Yusuf dibawa ke Mesir dan sumur di Dotan. Itu cerita yang terdapat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-37. Kisah keluarga Yusuf kembali dimulai pada pasal 37. Dan kita tahu Yusuf merupakan ya, seorang anak muda pada saat itu. Jadi dia kita tahu bersama ya dari berapa kakak beradik. Yusuf ini adalah anak yang masih muda ya selain Benyamin. Dan Yusuf sekali lagi merupakan seorang anak muda. Dan dia diutus oleh Yakub untuk menengok saudara-saudaranya di sebelah utara Hebron kalau kita baca dalam Kejadian pasalnya yang ke-37. Hebron ini adalah daerah tempat tinggal ya. Daerah tempat tinggal keluarga besar Yusuf yang berjarak sekitar 32 kilometer dari Yerusalem saat ini kalau kita melihat peta modern, jadi sekitar 32 kilometer dari Yerusalem. Nah, terlepas dari cerita yang penuh dengan kebenaran tentunya, dan kaitannya dengan Yusuf dan kakaknya dari 12 ya, anak laki-laki Yakub. Nah, kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-17, disebutkan bahwa di daerah tersebut disebut sebagai Dotan. Jadi pada saat Yusuf mengunjungi saudara-saudaranya yang sedang bertugas sebagai pemelihara binatang, gembala domba, katanya daerah tersebut itu disebut sebagai Dotan. Nah, Joseph Free ini siapa? Ini yang tulis buku yang kita pakai berkaitan dengan arkeologi. Dia melakukan sebuah penggalian pada tahun 1953 dan menemukan spesifikasi lokasi mengenai kota Dotan tersebut. Jadi daerah Hebron ada satu kota yang disebut sebagai kota Dotan.
Dan Joseph Free ini, dia telah melakukan penggalian pada tahun 1953 dan menemukan spesifikasi lokasi mengenai kota Dotan tersebut. Kemudian, selain itu, ada satu sumbangsi arkeologi selanjutnya yang berkaitan dengan cerita ini ya, cerita tentang Yusuf ini adalah mengenai penemuan di Geser juga. Geser ini ada sekitar pertengahan dari Yerusalem dengan pantai Laut Mati. Sehingga ada seorang yang bernama Makalister ya, menemukan sejumlah kerangka dalam sebuah bak kuno. Jadi dia menemukan sebuah kerangka dalam sebuah bak kuno, dan penemuan ini memberikan informasi bahwa sumur dan bak kuno adalah sarana untuk menyingkirkan orang-orang pada masa perjanjian lama. Jadi dalam penemuan atau penggalian dilakukan oleh Makalister, dia meneliti bahwa memang ada sumur-sumur tertentu atau bak-bak tertentu yang ukurannya cukup besar, dan itu kadang dipakai untuk sarana menyingkirkan orang-orang yang mungkin tidak disukai ya kan, dalam perjanjian lama seperti itu ya. Memang tidak terlalu banyak sih kalau berkaitan dengan Dotan, Geser dan seterusnya. Kalau Geser memang sudah daerah berbeda, tetapi minimal daerah ini adalah daerah yang masih dalam ruang lingkup, masih ada dalam lingkaran daerah Mesopotamia, dan mereka meneliti bahwa kadang dulu ada orang-orang yang memang sengaja membuat bak-bak atau sumur-sumur tertentu untuk menyingkirkan seorang, atau misalnya dalam kasus Yusuf dan saudara-saudaranya. Yaitu dalam pasal 37 ya. Kemudian pasal yang ke-39, Yusuf di rumah Potifar dan isu arkeologis mengenai penataan rumah. Nah, kita ingat pada pasal 37 dan 36, itu merupakan sambungan dari kisah Yusuf yang akhirnya dia dijual kepada seorang petinggi di Mesir, yaitu Potifar. Jadi akhirnya dia dijual ya. Dia dibuang dulu oleh saudara-saudaranya, kemudian dijual kepada beberapa saudagar, dan akhirnya Yusuf ini sampai ke tempat Potifar. Nah, pembelian dan perlakuan khusus oleh Potifar kepada Yusuf sudah dibuktikan dalam berbagai, ini banyak sekali tipe-tipe ini, dalam berbagai penemuan arkeologis. Salah satu sumbangsi arkeologis akan hal ini adalah catatan dokumen papirus di Mesir yang menceritakan penghargaan yang baik kepada budak-budak di daerah Syria. Jadi memang kita tahu ya, Mesir, ada cerita Mesir bahwa mereka sangat beringas, mereka sangat sangat sadis kalau memperlakukan budak. Tetapi tidak semua begitu sebenarnya. Oleh sebab itu, kalau ada budak-budak yang hidupnya baik dan bisa menyenangkan hati tuannya, nah mereka bisa mendapatkan penghargaan seperti itu, atau kepercayaan khusus. Nah, seperti cerita Yusuf. Dan itu dibuktikan lewat penemuan arkeologis bahwa ada catatan-catatan dokumen papirus di Mesir yang menceritakan bagaimana ada orang-orang tertentu di Mesir memberikan penghargaan yang baik kepada budak-budak dari daerah Syria. Nah, dalam dokumen tersebut, orang Kanaan, ya, atau sepadan dengan kata Kanamu yang berarti budak. Jadi orang Kanaan itu kadang disebut, karena kadang
kaitkan dengan kata Kan'amu dalam bahasa Mesir yang artinya budak. Gitu. Bahkan dalam dokumen tersebut juga menjelaskan posisi Yusuf pada saat bertugas di rumah Potifar. Jadi sekali lagi ya, cerita ini bisa dikonfirmasi oleh ya, penemuan-penemuan arkeologis. Gitu. Nah, pada dokumen tersebut disebutkan bahwa posisi Yusuf itu disebut sebagai merper. Merper itu apa? Merper itu adalah pengurus rumah dalam kaitan dengan tempat kediaman yang besar dari orang penting bangsa Mesir. Jadi ya kalau boleh dikatakan, kalau mungkin bisa jadi dia sebagai penanggung jawab dari rumah itu yang disebut sebagai merper. Nah, kemudian masih berkaitan dengan cerita Yusuf. Masih berkaitan dengan cerita Yusuf. Isu arkeologi selanjutnya adalah tentang kemudahan akses Nyonya Potifar dengan Yusuf. Gitu. Nah, dalam banyak anggapan menjelaskan bahwa biasanya rumah seorang budak dengan pemilik rumah seharusnya terpisah. Biasanya seperti itu. Tapi kok Yusuf bisa gampang bertemu dengan istri Potifar? Ya, selain alasan yang pertama bahwa dia adalah dia adalah seorang merper atau seorang kepala atau seorang yang paling bertanggung jawab dari semua budak yang ada di rumah itu. Nah, ini kita punya satu catatan arkeologis yang bisa menjelaskan kenapa ada kemudian akses antara Potifar dengan Yusuf, pada Yusuf sebagai seorang budak. Nah, dalam banyak anggapan menjelaskan bahwa biasanya rumah seorang budak, sekali lagi, pemilik rumahnya harus terpisah. Akan tetapi, ada penemuan di daerah Tel El Amarnah menunjukkan sebuah bukti yang bisa menguatkan masalah-masalah ini. Apa itu? Dalam penemuan tersebut ditemukan sebuah denah rumah pejabat yang lazim pada saat itu. Dalam denah tersebut dijelaskan bahwa bagian belakang rumah tersebut terdapat penghubung, terdapat gudang-gudang, penyimpanan, dan ruang tengah. Dan ruang tengah dari rumah tersebut adalah penghubung dari gudang penyimpanan yang ada. Artinya apa? Ya dengan demikian, sebagai seorang budak yang juga mengurus gudang, akan dengan apa? Akan dengan mudah untuk memasuki rumah. Jadi selain posisi Yusuf yang cukup penting, tapi ada satu hal yang mesti kita pahami di sini bahwa ternyata dalam penemuan arkeologi, ini sebenarnya ada catatan-catatan kaki ya. Ya ini kelemahan kalau kita tidak belajar bertemu bertatap muka, karena sebenarnya kalau bertatap muka saya sambil melihat ke catatan buku, artinya kita sambil melihat apa sih yang dijelaskan di dalam buku arkeologi itu. Karena ada beberapa catatan-catatan kaki yang cukup penting dan saya tidak sempat masukkan ke dalam bahan kita ini. Gitu. Nanti Anda bisa baca, Anda bisa baca, justru itu ada tugas baca, Anda baca beberapa catatan-catatan kaki yang cukup penting. Jadi dengan demikian seorang budak, apalagi dalam hal ini merper, yang juga mengurus gudang, akan dengan mudah sekali lagi memiliki akses untuk masuki rumah tersebut. Apalagi dalam catatan Alkitab, Yusuf diberikan kepercayaan khusus dari Potifar untuk mengurus rumah tersebut. Jadi memang ini adalah salah satu tuduhan-tuduhan liberal juga bahwa seakan-akan cerita Yusuf itu salah dan seterusnya, karena mereka selalu berpikir bahwa kalau budak pasti terpisah dengan rumah bosnya, kemudian kok aksesnya begitu gampang dan seterusnya. Tapi sekali lagi ada catatan-catatan arkeologi yang bisa menjelaskan masalah ini, bahwa pada waktu itu memang ada rumah-rumah khusus petinggi-petinggi Mesir yang dibuat dengan sedemikian rupa seperti yang kita baca tadi, sehingga
memudahkan para budak untuk bisa berinteraksi langsung bahkan dengan pemilik rumah. Apalagi sekali lagi Yusuf sebagai seorang kepala, seorang yang paling bertanggung jawab di bidangnya. Yaitu. Kemudian masih berkaitan dengan Yusuf ya. Cepat ini. Akhirnya Yusuf masuk di penjara sesuai dengan cerita yang ada dalam Alkitab. Nyonya Potifar coba untuk merayu dia supaya dia jatuh ke dalam dosa dan dia tidak mau dan akhirnya dia difitnah di situ dan akhirnya Yusuf masuk ke dalam penjara. Nah, cerita tentang Yusuf masuk dalam penjara ya ada juga kaitan dengan arkeologi. Nah, kita tahu bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah pada keluarga Yusuf. Setelah lewat kakaknya sendiri, maka tantangan atas kehidupan Yusuf datang dari tempat di mana ia bekerja. Dari tempat di mana ia bekerja. Tindakan fitnah yang dilakukan oleh istri Potifar mengakibatkan Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Dan penjara tempat Yusuf ditahan menjadi salah satu topik yang dibicarakan berkaitan dengan isu arkeologis. Apa isunya? Nah, seorang teolog Jerman bernama Ebers mengidentifikasi bahwa penjara Yusuf bisa dihubungkan dengan sebuah benteng di Memis. Dan benteng itu disebut sebagai tembok putih. Benteng itu disebut sebagai tembok putih. Dan lebih lanjut lagi, kata Ibrani yang dipakai berkaitan dengan penjara adalah kata sohar. Sohar itu artinya apa? Sohar itu artinya rumah bundar. Yang menunjuk kepada sebuah menara bundar yang digunakan sebagai penjara negara. Jadi bahasa Ibrani, kata Ibrani yang dipakai berkaitan dengan penjara itu adalah sohar. Nah, sohar itu artinya rumah bundar secara literal. Dan itu biasanya menunjuk kepada sebuah menara bundar yang digunakan sebagai penjara negara. Dalam catatan sejarah terdapat sebuah penjara negara di Tebes yang dipakai oleh Thotmes III untuk mengurung para tawanan dari Syria dan disebut Suhan. Jadi ini punya akar kata yang sama. Sehingga Knight menjelaskan bahwa kata sohar adalah kata yang sepadan. Adalah kata yang sepadan dengan kata Suhan dalam bahasa Mesir yang menunjuk kepada penjara. Sohar itu bahasa Ibrani ya. Kemudian ada kata Suhan dalam bahasa Mesir itu adalah kata yang sepadan dengan sohar dalam bahasa Ibrani yang bisa mengacu kepada rumah bundar atau penjara atau rumah bundar yang digunakan untuk penjara. Oke, selanjutnya Yusuf sebagai Perdana Menteri dan kemungkinan posisi Yusuf. Kejadian 41 dan kejadian pasalnya yang ke-42. Setelah Yusuf menafsirkan mimpi juru minum dan roti, akhirnya Yusuf harus berurusan dengan Firaun. Yusuf berurusan dengan Firaun juga dalam rangka untuk menafsirkan mimpi Firaun. Jadi dia menafsirkan mimpi juru minum, juru roti, dan akhirnya selang beberapa lama juru minum ini ingat sama Yusuf. Bahwa Yusuf pernah menafsirkan mimpinya dan akhirnya Yusuf berurusan dengan Firaun. Dan tentu atas pertolongan Tuhan, Yusuf bisa menjelaskan mimpi Firaun dan akhirnya Firaun mengangkat Yusuf menjadi Perdana Menteri. Akan tetapi bagi para pengkritik, pengangkatan Yusuf sebagai Perdana Menteri adalah hal yang tidak mungkin. Jadi para orang liberal menyerang ini dan berkata tidak mungkin. Yusuf diangkat sebagai Perdana Menteri itu hal yang mustahil. Dia seorang budak. Nah, akan tetapi hal ini kita bisa jawab dengan beberapa bukti arkeologi bahwa yang pertama ada beberapa penemuan arkeologi yang bisa menjelaskan tentang orang-orang asing yang menjadi terkemuka di Mesir. Itu yang pertama. Kemudian Ehrman menunjukkan bahwa di antara para pejabat istana Mesir sering terdapat orang-orang asing bekas budak termasuk orang Kanaan. Jadi ini sudah diteliti.
sudah punya bukti arkeologis, artinya tuduhan yang diberikan oleh orang liberal itu bukanlah tuduhan yang beralasan sebenarnya. Itu cuma tuduhan yang dibuat-buat untuk sekali lagi untuk terus mempersalahkan kita. Karena ternyata penemuan-penemuan arkeologi bisa menjelaskan bahwa ada orang-orang asing, bahkan budak, bisa memangku jabatan di istana Mesir. Bahkan dalam catatan Ehrman menjelaskan bahwa ada seorang Kanaan yang merupakan seorang pembicara dari yang mulia dan mengambil nama Mesir yaitu Ramses the Quilre. Nah, apa yang dijelaskan Ehrman sama dengan peristiwa yang dialami oleh Yusuf. Gitu. Artinya bisa jadi bukan cuma Yusuf sendiri yang pernah mengalami itu. Termasuk tentang pergantian nama, dan akhirnya kan Yusuf diganti nama. Kita tahu Yusuf diganti nama. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-41, ayat yang ke-45, Kejadian 41, Kejadian pasal 41, saya baca. Ayatnya yang ke-45. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Pa'anea, serta memberikan Asnat anak Potifera, Imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi Yusuf dapat nama baru, nama yang berkaitan dengan Mesir tentunya, itu Safnat Pa'anea. Dan itu cocok dengan catatan dari Ehrman, ya mungkin bukan Yusuf, tetapi ini adalah satu kebiasaan yang terjadi pada saat itu. Dan berkaitan dengan posisi tinggi Yusuf juga digambarkan dalam sepucuk surat orang Amori yang ditujukan kepada Dudu. Isi surat itu di buku halaman 101. Jadi ada catatan surat Amori yang berkaitan dengan peristiwa yang hampir sama dengan Yusuf, bahwa ada orang-orang yang non-Mesir bisa memangku jabatan yang cukup berpengaruh di Mesir. Tentu dengan alasan-alasan tertentu, ya, dengan alasan-alasan tertentu bisa mendapatkan jabatan-jabatan tersebut. Kemudian ada catatan-catatan arkeologi juga yang menjelaskan seorang Kanaan lain yang bernama Merirah yang bertugas sebagai pembawa senjata Firaun di Mesir. Selanjutnya ada seorang Kanaan yang bernama Yankamu yang tercatat memiliki posisi yang mirip dengan Yusuf. Yaitu sebagai wakil Firaun Mesir, daerah penanaman gandum. Jadi artinya apa yang terjadi kepada kehidupan Yusuf itu bukanlah hal yang dibuat-buat atau bukan dongeng karangan, tidak. Hal ini adalah hal yang lazim terjadi di masa itu. Lazim terjadi. Dan Yusuf punya jabatan yang cukup tinggi dan berpengaruh. Dia melalui proses yang cukup panjang dalam kehidupannya, dan tentu Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk Yusuf dan saudara-saudaranya dan untuk bangsa Israel tentunya pada saat itu. Jadi, arkeologi bisa menjelaskan semua prinsip-prinsip ini. Apa yang dituduhkan oleh orang liberal itulah bukanlah hal yang hal yang akhirnya membuat Alkitab menjadi salah. Atau ternyata karena ada catatan-catatan arkeologi yang menjelaskan bahwa ada orang-orang luar, ya orang Kanaan, orang apapun itu, yang memiliki jabatan-jabatan yang cukup tinggi di Mesir, ya, pada saat itu. Oke, masih banyak lagi ya isu-isu yang
berkaitan dengan kehidupan Yusuf di Mesir. Misalnya nama-nama Mesir yang dihubungkan dengan kehidupan Yusuf. Tidak bisa disangkal bahwa ada beberapa nama Mesir yang dihubungkan dengan kehidupan Yusuf. Mulai dari istrinya yang bernama Asnat dan ayah istrinya yang bernama Potifera. Akan tetapi beberapa pengkritik tidak setuju dengan hal tersebut dan berpendapat bahwa nama Mesir yang dihubungkan dengan kehidupan Yusuf tersebut baru muncul katanya pada periode kemudian sekitar 850 sampai dengan 450 sebelum Masehi. Siapa tokoh-tokoh yang sangat mempopulerkan pandangan ini? Ya, Burroughs dan Albright. Albright yang sering kita bicara tentang kaitannya dengan arkeologi. Dia banyak penemuan arkeologi, tapi sekali lagi saya sudah katakan dari awal bahwa tidak semua pandangan Albright itu sesuai dengan pandangan kita. Dalam hal tertentu dia menyimpang. Mungkin Albright tidak sepenuhnya liberal, tetapi ya ketika dia mencoba menggeserkan tanggal-tanggal tertentu berkaitan dengan nama-nama ini, maka ya dia secara tidak langsung masuk ke dalam paham liberal. Gitu. Tentu paham ini muncul sejalan dengan teori liberal yang berkaitan dengan penolakan mengenai kepenulisan Musa terhadap Taurat. Jelas ya. Ya walaupun mungkin Albright tidak sampai ke situ, tetapi ya kadang ada hal-hal yang bisa berpengaruh untuk sampai ke situ. Ya. Jelas. Akan tetapi ada beberapa arkeolog seperti Pitt dan Burton dalam penelitiannya berpendapat bahwa nama-nama tersebut adalah nama-nama yang lebih cocok pada masa yang lebih awal. Artinya yaitu di masa-masa Yusuf, tidak harus sampai kepada tahun 850 apalagi 400-an sebelum Masehi. Tidak terlalu jauh. Pitt maupun Burton menjelaskan arti dari nama Asnat, itu kan? Itu berasal dari bahasa Mesir yaitu Asneit yang berarti kesayangan Dewi Neit atau milik Dewi Neit. Dan itu adalah nama yang muncul pada yaitu sekitar 1900 sampai dengan 1100 sebelum Masehi. Jadi tuduhan itu kurang tepat karena ada beberapa orang-orang yang bisa juga memberikan bukti-bukti bahwa nama tersebut justru cocok dengan tahun-tahun. Kemudian gelar Yusuf, usia Yakub dan bukti arkeologis. Kejadian 45 ayat 8 dan Kejadian 47 ayat yang ke-9. Ketika Yusuf bertemu dengan saudaranya dan menyebut dirinya dengan 3 cara, 3 sebutan. Kalau kita baca di dalam Kejadian, ya, dia disebut sebagai apa? Bapa bagi Firaun, tuan atas seluruh istananya, dan yang terakhir penguasa atas seluruh tanah Mesir. Kejadian 45 ayatnya yang ke-8. Nah, ada monumen-monumen Mesir menunjukkan bahwa Yusuf menggunakan gelar resmi Mesir untuk dirinya. Yehuda menjelaskan bahwa Bapa bagi Firaun menunjuk kepada posisi sebagai Perdana Menteri dalam aspek jabatan keimaman yang tinggi. Kemudian Tuan atas seluruh istananya menggambarkan posisi sebagai pengurus atas seluruh istana raja. Dan yang ketiga adalah penguasa atas seluruh Mesir, itu bicara kepada pengelola tertinggi atas seluruh Mesir. Dan itu pengertian dari apa yang dijelaskan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Isu arkeologis berkaitan dengan rentetan cerita Yakub ya. Kita tinggalkan yang masalah jabatan dia. Masih cerita. Kemudian kita lihat kepada Yakub dan keterangan usia Yakub. Menurut Kejadian 47 ayat 9, firman Tuhan berkata bahwa Yakub menghadap Firaun pada usia 130 tahun. Ditambah keterangan sedikit saja dan buruk adanya. Nah, dalam pikiran modern, agak aneh jika pada umur 130 disebut sebagai sedikit saja. Ya kan kalau kita baca Kejadian 47 ayat 9 kan situ. Yakub kasih tahu umurnya 130 tahun. Sedikit saja dan buruk
buruk adanya. Tetapi dalam pikiran orang modern katanya, masa sih umur 130 tahun itu disebut sebagai sedikit saja. Ada satu penemuan arkeologi yang memberikan sumbangsi yang cukup baik untuk menjawab arti dari pernyataan Yakub ini. Sumber arkeologi Mesir menjelaskan bahwa pernyataan Yakub tersebut adalah bentuk etiket ketika berbicara dengan Firaun. Jadi Yakub bukan asal-asal bicara, bukan bicara ngawur, tetapi itu merupakan satu tata cara berbicara di hadapan raja. Hal ini dikarenakan Raja Mesir adalah dewa yang ditinggikan atau disegani. Maka wajar jika Yakub berbicara dengan kerendahan hati. Jadi sebenarnya itu adalah trik ya. Adalah trik yang dipakai oleh Yakub, dan mungkin dia punya pengalaman untuk itu, dan ketika dia bicara tentang umurnya dia tidak menunjukkan bahwa dia orang yang sudah sangat-sangat berpengalaman, tapi dia lebih kepada kerendahan hati sebagai seorang Yakub. Seperti itu. Kemudian apalagi? Masih berkaitan dengan kehidupan Yusuf dan Yakub ya. Akhir dari kehidupan Yakub. Ada banyak sekali isu arkeologis sebenarnya di sini memang. Nah, kitab Kejadian tidak memberikan keterangan mengenai nama Firaun yang memerintah pada masa Yusuf. Untuk menelusuri hal tersebut, maka langkah utama yang harus dilakukan adalah menetapkan pembagian kerangka waktu pada beberapa peristiwa penting, supaya bisa mendapatkan siapa Firaun yang memerintah pada saat itu. Peristiwa keluarnya bangsa Israel di tanah Mesir adalah pada tahun 1446 sebelum Masehi. Itu sudah bahas dari awal. Artinya, Yakub dan anak-anaknya masuk Mesir adalah 340 tahun sebelum peristiwa keluaran, yaitu tahun 18 ya. Jadi, betul, 1876. 1876 sebelum Masehi. Menurut catatan sejarah Mesir, kan kita ambil patokan bahwa kapan bangsa Israel keluar dari Mesir? 1446. Nah, jadi kita akan dengan mudah mendapatkan tahun di masa Yusuf dan akhirnya Yakub dan anak-anaknya yang lain masuk ke Mesir. Itu kita bisa dapatkan tahun berapa sebenarnya, dan itu akan dikomparkan dengan catatan sejarah Mesir, siapa yang memerintah pada saat itu. Jadi kalau bangsa Israel keluar tanah Mesir 1446, kemudian mereka ditindas selama 340 tahun di sana, berarti kita tinggal tambah, karena kan gitu. Jadi 1446 tambah 340 jadi 1876. Dan menurut catatan sejarah Mesir, pada tahun 2000 sampai dengan 1780 sebelum Masehi itu sedang menyusup masuk untuk menduduki Kanaan dan bagian tengah Mesir. Sebenarnya ada satu bangsa maksudnya ya. Ada satu bangsa yang menyusup masuk dan menduduki Kanaan bagian tengah Mesir. Maka dalam banyak catatan sejarah menjelaskan bahwa pada tahun-tahun tersebut yang memerintah adalah Firaun yang bernama Sesostris III, atau disebut juga sebagai Senworset atau Senurset. Maksudnya gini, ini ada bangsa Hyksos ya. Hyksos. Nah, Firaun Sesostris ini adalah Firaun keturunan Hyksos. Firaun keturunan Hyksos. Karena pada saat itu bangsa Hyksos sedang menduduki daerah Mesir dan ya, mereka banyak di sana. Jadi ada satu tradisi memang ya kan, kalau kita belajar tradisi perang di masa
masa itu bahwa yang mengalahkan suatu bangsa, dia berhak menduduki bangsa itu, termasuk bisa saja memerintah di bangsa itu dengan pengecualian-pengecualian. Tergantung apakah mereka mau meneruskan Mesir sebagai suatu kerajaan tetapi mereka yang memerintah atau seterusnya, dan kelihatannya seperti itu. Jadi Firaun yang memerintah di masa itu adalah Firaun yang disebut sebagai Firaun Sesostris III, atau disebut juga Senworset atau Senurset. Ini merupakan Firaun keturunan bangsa Hyksos yang pernah menduduki Mesir pada masa itu. Dan ya, nanti kita mau bicara lagi tentang Hyksos di bab-bab 7 kalau tidak salah, karena akan dibahas lagi itu tentang kaitannya kok akhirnya kenapa keadaan di masa Yusuf menjadi berubah. Keadaan di masa Yusuf berbeda dengan keadaan di masa Musa berkaitan dengan kepemimpinan. Ya, karena sekali lagi bangsa Hyksos adalah bangsa yang mungkin tidak karena mereka adalah bangsa yang pendatang di situ dan mereka terbuka untuk orang-orang baru, orang-orang pendatang juga, dan mereka ya juga bisa memberikan keringanan-keringanan kepada pendatang-pendatang yang lain, termasuk pada Yusuf dan keluarga-keluarganya. Gitu. Dan nanti kita akan lihat kenapa di masa Musa Firaunnya sedikit sangat berbeda sebenarnya, wataknya sangat berbeda, keadaannya sangat berbeda dan seterusnya. Nah, ya akhirnya kita sudah selesai untuk kitab Kejadian dan kita masuk ke dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran ini dimulai dengan cerita Musa. Cerita Musa ini adalah generasi selanjutnya dari cerita Yusuf. Jadi akhirnya bangsa Israel terus berkembang biak di sana, beranak cucu di Mesir, dan mereka semakin banyak. Gitu. Keluaran 1 sampai dengan Keluaran pasalnya yang ke-12. Raja yang tidak mengenal Yusuf. Keluaran 1 ayat 8 seterusnya. Nah, dalam catatan Keluaran 1 ayat 7 dan 8 mengatakan bahwa pada saat itu bangkit seorang Firaun yang tidak mengenal Yusuf. Jadi di Alkitab juga pakai bahasa itu bahwa Firaun tidak mengenal Yusuf. Firaun yang baru yang tidak mengenal Yusuf. Kenapa? Karena pertambahan penduduk keturunan Yakub yang sangat banyak, maka Firaun ini berniat untuk mencegah pertumbuhan bayi keturunan mereka. Gitu loh. Sehingga cara mencegahnya adalah dengan apa? Membunuh. Dengan membunuh semua anak laki-laki pada waktu lahir. Dan itu kita bisa baca dalam Keluaran 1 ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Sekali lagi dalam catatan sejarah pada tahun 1750, kan itu sekitar 50 sampai 2000 sampai dengan 1700-an ya. Itu orang Hyksos berhasil disingkirkan. Jadi dulu kalau di masa Yusuf orang Hyksos yang memang menduduki Mesir dan akhirnya mereka menjadi Firaun juga penguasa di sana, dan sehingga Yusuf bisa berkuasa karena dia juga sama-sama orang pendatang. Dan orang Hyksos adalah orang pendatang yang menduduki tanah Mesir, dan mereka sangat terbuka untuk orang pendatang juga. Nah, tetapi di masa Musa berbeda, dan akhirnya tahun 1750 orang Hyksos itu berhasil disingkirkan. Karena sebelum itu sekali lagi bangsa Hyksos yang notabene adalah pendatang dari daerah Asia berhasil menduduki Mesir selama itu kurang lebih 150 tahun. Dan pendudukan Hyksos di tanah Mesir itu berakhir pada sekitar, sekali lagi, 1750-an sebelum Masehi. Oleh sebab itu berdasarkan penanggalan tersebut dalam catatan sejarah pada tahun-tahun itu, yang memimpin bukan lagi Firaun dari bangsa Hyksos yang kita bicarakan tadi, tetapi sekarang yang memimpin adalah Firaun Ahmose I. Nama Ahmos sering juga disebut sebagai Amosis atau Ahmes atau Amasis.
Nah, Firaun Ahmose I memerintah pada tahun 1570 sampai dengan 1545 sebelum Masehi. Jadi, adanya perlakuan baik terhadap Yusuf, terhadap Yusuf dan keluarganya itu karena ada perbedaan Firaun yang berkuasa. Sudah bahas tadi. Dan di masa permulaan masa Musa itu yang memerintah adalah Firaun Ahmose I. Dan nanti sebenarnya ada lagi Firaun yang lain ya yang akan memerintah karena ada pergantian Firaun. Nah, kemudian masih berkaitan dengan Keluaran pasal awal, keterangan arkeologi mengenai kota perbekalan Pitom dan Ramses. Nah, kepemimpinan raja baru yang jahat akhirnya menuntut bangsa Israel untuk bekerja paksa. Dalam serangkaian kerja paksa tersebut, keturunan Yakub ini disuruh membangun kota perbekalan dengan tanah liat dan batu bata. Kalau kita baca dalam Keluaran pasal 1 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Dan kota perbekalan itu disebutkan dalam Alkitab sebagai kota apa? Dengan nama kota Pitom dan Ramses. Dan pada tahun 1883, seorang arkeolog dari Swiss bernama Neville, dia melakukan penggalian di sebuah delta daerah Mesir yang disebut sebagai Tel El Maskuta. Dan dalam penggalian tersebut ditemukan berbagai inskripsi yang memuat kata Pitum. Pitum itu artinya rumah dewa. Oleh sebab itu dari temuan ini Neville menyamakan Tel El Maskuta dengan kota Pitom. Nah, akan tetapi karena sifat arkeologi yang progresif artinya ya bisa saja ada penemuan baru yang mungkin lebih tepat atau bisa juga kurang tepat, tetapi kelihatannya ini lebih tepat. Yaitu seorang yaitu Albright ya melakukan penggalian pada waktu kemudian dan menemukan tempat yang lebih tepat untuk daerah Pitom yaitu Tel El Ratabe. Nah, Tel El Ratabe ini terletak sekitar 17 km sebelah barat Tel El Maskuta. Jadi ada jarak 13 km dari daerah pertama yaitu Tel El Maskuta. Tidak terlalu jauh sebenarnya ya. Dan pandangan mengenai Tel El Ratabe adalah pandangan yang lebih tepat ya, boleh katakan lebih tepat dan diterima oleh banyak teolog. Nah, sedangkan kota perbekalan selanjutnya itu Ramses, biasa disamakan dengan tempat Tanis untuk sekarang. Situs Tanis ditemukan oleh seorang arkeolog yang bernama Pierre Montet pada tahun 1929 sampai dengan 1932. Tanis terletak sedikit lebih jauh sebelah utara dari Tel El Maskuta dan Tel El Retabe itu ya. Jadi ya itu sudah dikonfirmasi oleh arkeolog. Jadi kalau kita tahu bersama bahwa akhirnya bangsa Israel berbudak di tanah Mesir dan mereka membangun dua kota perbekalan yaitu Pitom dan Ramses. Dan itu sudah dikonfirmasi oleh oleh penemuan arkeologi. Kemudian Musa dipersiapkan sebagai sang pelepas. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, itu kita tahu. Bangsa ini dipilih untuk membawa dan mengawal rancangan keselamatan. Sudah Tuhan rancang sejak awal. Oleh sebab itu sudah pasti Tuhan memiliki program tersendiri berkaitan dengan pembentukan bangsa ini. Nah, demikian progresivitas persiapan Musa sebagai hamba Tuhan untuk membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Yang pertama, Musa adalah bayi kecil yang lolos dari kejaman Firaun, yang merupakan bagian dari rancangan Tuhan untuk bangsa Israel. Nama Musa berasal dari bahasa Ibrani Masya, yang berarti diambil atau diangkat dari air. Kita baca dalam
Keluaran pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Musa diambil oleh putri Firaun dan diangkat menjadi anak. Dan dalam banyak tahun Musa dididik. Dididik ya. Di istana Firaun menjadi orang yang berkarakter dan berpengetahuan. Dan tentunya Firaun, atau dalam hal ini sebenarnya lebih kepada istri Firaun, ya, tentu punya agenda yang berbeda kepada Musa. Pasti yang pertama mereka sudah tahu bahwa Musa ini adalah keturunan Ibrani. Tentu mereka punya agenda supaya Musa tidak terlalu berat kepada cara berpikir Ibrani, dan mereka mencoba mengubah cara berpikir Musa. Oleh sebab itu diajar di istana Firaun. Dan ya ternyata Tuhan punya cerita lain untuk Musa. Dan tentu hati nurani Musa berkata lain, dan mungkin dia sudah tahu bahwa orang yang dijajah itu adalah harusnya satu bangsa dengan dia. Gitu. Dan ada satu tragedi mengenai pemukulan Musa. Pemukulan yang dilakukan oleh Musa, dia memukul orang Mesir, yaitu tentara Mesir yang menjaga bangsa Israel untuk kerja paksa pada saat itu. Dan akhirnya hal ini membuat Musa harus lari dari tanah Mesir. Dan sekali lagi Musa melarikan diri dan menuju ke tanah Midian. Sesuai dengan Keluaran 2 ayatnya yang ke-15. Nah, tanah Midian terletak sebelah timur Mesir, yaitu sebelah timur Teluk Akabah. Tanah Midian kalau kita lihat dalam peta modern sekarang. Kemudian Musa bertemu dengan Sipora, anak Imam Mitro, dan menjadikannya istri. Ya, ini cerita-ceritanya saja ya. Dan persiapan selanjutnya, ini kan adalah berkaitan dengan pekerjaan Musa selama di Midian, yaitu pengembalaan domba. Jadi persiapan yang pertama, dia dididik menjadi orang yang berpengetahuan, punya berkarakter, kemudian terpelajar supaya tidak salah bertindak. Kemudian yang kedua, bagaimana cara Tuhan mempersiapkan Musa adalah dengan setelah dia lari, akhirnya dia menjadi seorang penggembala domba. Pekerjaan penggembala domba memiliki kaitan erat dengan tugas Musa selanjutnya, yaitu Musa akan menjadi gembala dari bangsa Israel. Daerah pengembalaan domba Musa juga cukup penting, yaitu sekitar Horeb yang merupakan daerah Sinai, dan nantinya itu akan menjadi jalur bangsa Israel. Dia perlu mengenal lokasi itu dengan baik, dan seterusnya. Musa perlu memahami daerah tersebut dengan baik, karena nanti ya, Tuhan akan membawa Musa daerah tersebut untuk menuntun bangsa Israel. Dan persiapan Musa di daerah Horeb selama 40 tahun sebagai gambaran tanggung jawab Musa dalam menuntun bangsa Israel nanti. Jadi itu dua persiapan yang cukup penting ya bagi seorang Musa. Jadi didik secara mental, pengetahuan, kemudian dididik untuk menjadi seorang yang walaupun punya karakter tapi harus lemah lembut bagaimana dia mengembalakan domba-domba seperti itu. Nah, kita lanjut, itu tadi intermezzo ya. Kita kan bahas masalah Firaun penindasan dan Firaun masa keluaran serta hubungannya dengan keruntuhan tembok Yeriko. Kita selama ini kan kita enggak terlalu pusing siapa itu Firaun, apakah Firaun itu tetap sama dan seterusnya. Tapi kalau kita baca dalam Keluaran pasal yang kedua, 23, mencatat bahwa lama sudah itu matilah Raja Mesir. Artinya Firaun yang ada di masa Musa. Waktu masih anak-anak sampai dia dididik. Sampai dia. Nah, dalam jangka waktu pelarian Musa, selama kurang lebih 40 tahun, sudah terjadi pergantian Firaun. Artinya ada Firaun lain yang memerintah setelah Ahmoses I. Gitu. Firaun ini juga disebut sebagai Firaun penindasan. Dalam Keluaran pasal 2 ayat 23,
Dicatatkan bahwa Firaun inilah yang akhirnya apa? Mati. Dan para arkeolog menaruh perhatian khusus pada identitas Firaun ini. Nah, penanggalan keluarnya bangsa Israel dan kejatuhan Yeriko adalah dasar untuk menarik penanggalan dan identitas Firaun tersebut. Nah, kita kembali lagi kepada bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir yang tercatat 1446, sedangkan jatuhnya tembok Yeriko 1400. Ya, karena sekitar 40 tahun perjalanan bangsa Mesir bangsa Israel di padang gurun. Nah, data ini didukung oleh penggalian yang dilakukan oleh John Garstang yang merupakan penggalian kedua tembok Yeriko dan penelitian yang dilakukan oleh Kathleen Kenyon, ini perempuan, pada sekitar tahun 1952 sampai dengan 1958. Nah, 5 tahun sebelum peristiwa keluaran bangsa Israel berarti jatuh pada tahun 1452 sampai dengan 1540 sebelum Masehi. Bukan 1452, bukan 1540 ya. 1452 sebelum Masehi. Dan 1446 ya, kurang 5 ya sekitar 1452 atau 5 atau 6 tahun sekitar itu ya. Nah, dari dasar tersebut maka pada tahun tersebut Firaun yang memerintah adalah Firaun Tutmos III. Jadi kan Kathleen Kenyon lakukan penggalian, kemudian didukung dengan penggalian yang dilakukan oleh Garstang. Mereka mendapatkan beberapa data dan akhirnya ketika dihubungkan dengan masa Firaun pada peristiwa keluaran, yaitu sekitar tahun 1450. Kalau keluaran 1446 berarti ada Firaun yang memerintah sebelum itu adalah Firaun yang memerintah pada tahun sekitar 1452 sebelum Masehi. Dan pada waktu itu yang memerintah adalah Firaun Tutmos III. Nah, inilah Firaun yang memerintah pada masa penindasan, tetapi bukan pada masa keluaran ya. Oleh sebab itu mereka mengukur atau mengambil tahun sekitar 5 atau tahun sebelum peristiwa keluaran. Jadi itu adalah Firaun Tutmos III. Jadi ini adalah Firaun yang memerintah pada masa penindasan, tapi bukan pada masa keluaran. Hal ini didukung oleh sumber resmi dari situs sejarah, bahwa Firaun Tutmos memerintah selama 32 tahun, yaitu antara 1482 sampai sekitar 1450-an. Berarti ini sudah benar tadi ya, sorry. Ini antara 1452 sampai dengan 1450. 1450, sorry. Dan ya, sumber sejarah resmi dari sejarah Mesir menjelaskan bahwa benar bahwa Firaun Tutmos III memerintah selama 30 tahun, yaitu antara tahun itu. Antara tahun 1482 sampai dengan 1450-an. Dalam catatan sejarah, Firaun Tutmos III adalah Firaun yang agung jika dibandingkan dengan banyak Firaun yang lain. Bisa dikatakan Firaun yang paling berpengaruh. Yang paling berpengaruh dan paling diingat oleh orang Mesir. Karena pada masa pemerintahnya Firaun Tutmos III melakukan banyak penataan secara fisik dari tanah Mesir dan penataan dunia militer. Oleh sebab itu sangat masuk akal jika Firaun ini benar-benar memanfaatkan tenaga gratis bangsa Israel sebagai pekerja pembangunan pada saat itu. Dan sangat masuk akal jika Firaun ini disebut sebagai Firaun masa penindasan karena dia membangun dengan tenaga gratis. Nah, Keluaran 5 ayat 1 membawa pesan Tuhan
yaitu biarkanlah umat pergi. Pernyataan yang sama akhirnya diselidiki oleh para arkeolog, yaitu siapa Firaun yang memerintah pada saat itu. Jadi Firaun masa Musa kecil sampai dia dididik di Mesir, kemudian ada Firaun pada masa penindasan, dan yang ketiga ada Firaun pada masa keluaran. Jika Tutmos adalah Firaun yang memerintah pada masa penindasan, maka pada masa keluaran yang memerintah adalah Firaun Amenhotep II. Jelas. Jadi Firaun Amenhotep sering juga disebut sebagai Firaun Amenhopis yang merupakan anak dari Firaun Tutmos. Bahkan anak dari Firaun Tutmos III, yaitu anak dari Firaun penindasan. Firaun Amenhotep II pernah menghadapi pemberontakan raja-raja Syria dan membayar upeti ketika kematian ayahnya. Dan Firaun Amenhotep II disegani ketika memenangkan banyak pertempuran sampai daerah Sungai Efrat dan membawa kembali 500 tahanan Syria. Memang dia dikenal. Firaun Amenhotep II memerintah pada tahun 1452 sampai dengan 1425 sebelum Masehi. Ada beberapa usulan lain ya. Nanti ini juga dipertanyakan apakah benar seperti itu, karena akan ada masalah kepada apakah Firaun mati pada waktu mengejar bangsa Israel. Jadi ya ini adalah informasi yang masih bisa diperdebatkan. Tetapi intinya dia memerintah sudah mulai pada tahun 1450-an ya. 52 akhir 50 51 52 sampai dengan 1425. Ada sih beberapa usulan-usulan lain berkaitan dengan Firaun yang memerintah pada saat itu. Ada yang bilang bahwa itu Ramses II. Ada yang bilang Merneptah juga gitu. Kemudian si Albright mengusulkan Firaun Seti. Tapi tahunnya sudah terlalu jauh. Tapi Firaun ini sekali lagi tidak cocok dengan penanggalan peristiwa penting, yaitu peristiwa keluaran dan runtuhnya tembok Yeriko itu. Karena ini tahun 1200 sebelum Masehi, 1200 juga, 1300 seterusnya. Jadi kurang cocok. Jadi kita mendapatkan 3 Firaun yang memerintah di masa itu. Kemudian apalagi keberatan kritis mengenai pemakaian jerami dalam pembuatan batu bata dan bukti arkeologis. Keganasan Firaun, ya kita kembali lagi kepada Firaun penindasan, membuat bangsa Israel semakin tertindas. Keluaran 5 ayat yang ke-7 menjelaskan bahwa pembuatan batu bata pada saat itu dilakukan dengan cara mencampurkan jerami. Nah, poin ini ternyata dikritisi oleh beberapa kritikus Alkitab. Salah satunya adalah Eric Pitt. Nah, Pitt mengatakan bahwa pemakaian jerami untuk bahan dasar batu bata pada saat itu adalah hal yang sangat jarang terjadi. Menurut Pitt, lumpur sungai Nil dapat lengket dengan amat baik sehingga pemakaian jerami sebagai pengikat tidak terlalu diperlukan. Pitt juga menjelaskan bahwa pemakaian jerami hanya alasan bagi para penulis Alkitab supaya terkesan mengenali adat istiadat Mesir. Padahal sebenarnya penulis Alkitab sedang membuktikan bahwa mereka tidak memahami adat istiadat Mesir. Bayangkan, dia tuduh Musa salah, dia tuduh ilham Tuhan salah. Luar biasa. Ini orang liberal seperti ini. Dari penjelasan Pitt tersebut, ini kok banyak sekali typo ya. Sederhananya adalah Alkitab adalah salah dalam hal menyajikan jerami diperlukan sebagai pelapisan batu bata. Jadi penulis Alkitab itu salah. Tapi dalam iman kita ini adalah sikap yang salah dan sangat berbahaya. Karena apa? Secara tidak langsung sedang mempersalahkan Tuhan atas firman-Nya, bayangkan. Tapi kita bisa menjawab beberapa keberatan Pitt ini dengan penemuan-penemuan arkeologi bahkan. Ya, sebuah dokumen kuno Mesir yaitu Papirus Anastas memuat ratapan seorang pejabat yang harus mendirikan bangunan-bangunan di perbatasan Mesir, yaitu daerah terusan Suez.
dengan mengatakan tidak bisa bekerja dengan alasan tidak memiliki perlengkapan dan tidak ada orang untuk membuat batu bata dan tidak ada jerami. Jadi ini satu bukti yang sangat telak untuk menjawab itu. Info ini membuktikan bahwa jerami adalah penting. Adalah penting untuk membuat batu bata. Free sendiri, Joseph Free melakukan penelitian pada banyak tembok di kuil-kuil kuno Mesir. Dan didapati bahwa batu-batu memiliki lapisan jerami. Gitu. Di Pitt ini ya cuma beralasan saja untuk menyerang Alkitab. Ternyata arkeologi bisa membuktikan bahwa apa yang dikatakan Alkitab justru benar. Kemudian penemuan penting lainnya dilakukan oleh seorang ahli kimia. Ahli kimia ya, dari Amerika yang bernama Edward Exon. Dalam penelitiannya didapatkan bahwa tanah liat akan lebih mudah diolah ketika dicampurkan dengan bahan organik termasuk jerami. Jadi apa yang dikatakan oleh Pitt itu jelas-jelas salah karena arkeologi sudah sangat jelas membuktikan salah ini. Kemudian ya kita lihat sedikit masalah pengerasan hati Firaun yang sering dipakai juga oleh orang-orang Calvinis untuk bicara tentang penetapan. Tuhan mengeraskan hati Firaun memang tidak ada kaitan dengan arkeologi ya, betul. Dan tapi poin ini cukup penting untuk diperhatikan karena kaitannya dengan kedaulatan Allah. Nah, bagi sebagian orang percaya bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun adalah ditetapkan oleh Tuhan dan mendukung doktrin predestinasi Calvinis. Tapi apakah benar seperti itu? Oh, Tuhan mengeraskan hati Firaun, kemudian akhirnya mendukung doktrin-doktrin predestinasi Calvinis. Tapi kita bisa menjawab ini dengan beberapa alasan sebenarnya. Dengan beberapa alasan. Yang pertama, ingat bahwa Firaun adalah orang fasik dan tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan sebelum Firaun berurusan dengan Tuhan, dia sudah tidak percaya kepada Tuhan. Artinya apa? Sehingga dari semula Firaun memang sudah cenderung mengeraskan hatinya. Kalau kita baca dalam Keluaran 7 ayat 13, ayat 14 ayat 22, Keluaran 8 ayat 15, 19 30 dan Keluaran 9 ayat 7. Jadi dari awal dia bukanlah orang yang percaya dan ya, memang dia menolak Tuhan. Perhatikan juga bahwa kerasan hati Firaun poin utamanya adalah kepada masalah tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dan bukan pada masalah keselamatan walaupun nanti akan berpengaruh pada masalah keselamatan. Jadi dia mengeraskan hatinya untuk supaya bangsa Israel tidak keluar gitu. Perlu diingat bahwa Tuhan memperingatkan terlebih dahulu, Tuhan sudah memperingatkan terlebih dahulu bahwa ia akan mengeraskan hati Firaun. Jadi kadang Calvinis suka pakai ayat ini dalam Keluaran pasalnya yang keempat. Ayat yang ke-21 bahwa oh Tuhan yang keraskan hati duluan. Sebenarnya bukan. Tuhan bicara kepada peringatan bahwa akan mengeraskan. Sehingga ada opsi Tuhan tidak akan mengeraskan hati jika tidak berinisiatif untuk mengeraskan hati. Jadi artinya gini, Tuhan bicara kepada hal yang akan terjadi. Dengan satu peringatan bahwa kalau kamu keraskan hati, maka Tuhan akan terus mengeraskan hati. Tapi kalau kamu tidak mengeraskan hati, tentu akan itu kesimpulan logisnya ya. Tuhan tidak akan mengeraskan hati juga gitu loh. Jadi sebenarnya inisiatif mengeraskan hati itu ya dari Firaun sendiri gitu loh. Firaun mengeraskan hatinya sendiri sebanyak 7 kali. Dan 10 kali hati Firaun dihubungkan dengan Tuhan. Sifatnya prediktif atau peringatan, itu penting. Jadi apa yang dibangun dalam kitab Keluaran, ya awalnya Tuhan bicara kepada peringatan-peringatan dulu. Dari tindakan yang sudah dilakukan oleh Firaun itu. Nah, perhatikan pemakaian kata mengeraskan. Ada 3 dalam bahasa Ibrani. Kafet adalah hal yang paling lemah dari ketiga kata kerja yang kaitannya dengan mengeraskan. Berarti bebal atau berat. Anda bisa dapat itu di dalam 7 ayat 14, 8 ayat 15, kemudian Keluaran 8 ayat 32, 9 ayat 7, kemudian ayat 34. Kemudian ada kasya, berarti menjadi keras dalam bentuk kausatif. Hif'il dalam kata kerja hif'il dalam bahasa Ibrani berarti membuat keras.
Dan yang ketiga ada hasak, inilah bentuk yang paling insentif, paling keras dari kata kerja yang berarti tekad yang kuat. Tekad yang kuat. Sungguh-sungguh mengeraskan hati. Pasal 4 ayat 21, 7 ayat 22, seterusnya. Jadi Tuhan mengeraskan hati Firaun tidak mengesampingkan kehendak bebas manusia. Artinya Firaun yang sudah terlebih dahulu berinisiatif untuk mengeraskan hati. Kaylen List menyimpulkan bahwa pengerasan hati Firaun disebabkan baik oleh tindakan Firaun maupun ketetapan Tuhan sebagai hukuman Firaun. Itu jelas. Setelah setiap mujizat dinyatakan bahwa hati Firaun tegas atau bebal atau tidak mengindahkan Tuhan dan tidak terpengaruh oleh mujizat Tuhan. Nah, itu namanya mengeraskan hati. Baru setelah itulah ke-6 dinyatakan bahwa Allah mengeraskan hati Firaun karena Allah mampu melihat hati Firaun yang tidak lagi berbalik, tidak mau lagi berbalik. Karena dia sudah sungguh-sungguh mengeraskan hati. Pengerasan hatinya dinyatakan pertama-tama oleh fakta. Pertama-tama oleh fakta bahwa ia tidak memperhatikan permintaan Tuhan yang ditujukan kepadanya melalui Musa. Dan Firaun tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Jadi prinsip ini persis sama dengan prinsip dalam Roma 1:24 bahwa jika seorang terus-menerus mengabaikan kebenaran maka Tuhan akan apa? Menyerahkan mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepada kebinasaan. Itu jelas ya. Kemudian apalagi yang bisa kita pelajari di cerita-cerita Musa ini, yaitu pesan-pesan setiap tulah. Tulah yang begitu ajaib tujuannya untuk membuktikan bahwa Jehovah adalah Allah atas seluruh alam semesta. Ada 5 pesan berkaitan dengan tulah, yaitu pertama, intensifikasi. Misalnya katak, serangga, tulah atas ternak, hujan es, dan kegelapan telah dikenal di Mesir. Akan tetapi dalam peristiwa tulah, intensitasnya sangat luar biasa. Ya, artinya mungkin ada serangan-serangan serangga yang sifatnya lokal, tetapi ketika Tuhan memberikan tulah sebagai hal hukuman yang Tuhan berikan secara sengaja untuk menghukum orang tersebut sekaligus membuktikan bahwa Tuhan adalah Jehovah, nah, itu bicara kepada intensitas yang luar biasa sehingga itu disebut sebagai benar-benar tulah yang menghukum. Intensitasnya. Kemudian bicara kepada masalah prediksinya. Waktu telah ditetapkan bagi datangnya lalat. Misalnya besok, dalam Keluaran 8:23 dikatakan besok akan ada lalat. Kemudian kematian ternak, pasal 9 ayat 5. Hujan es, 9 ayat 18, belalang. Waktu penyingkiran juga sudah ditetapkan. Jadi ketika tulah itu datang ditetapkan waktu yang sudah dirancang oleh Tuhan dan tulah itu pergi juga sudah dirancang. Ingat bahwa ini tidak bisa ilmu pengetahuan maksudnya. Ilmu pengetahuan tidak bisa meramalkan dengan tepat datangnya hujan es. Tetapi karena ini adalah Tuhan yang Tuhan rancang, bagian dari karya kodrati Tuhan. Maka ketika bicara kepada masalah prediksi, waktunya tepat sesuai dengan rancangan Tuhan. Kemudian bicara kepada masalah diskriminasi atau pengecualian. Tanah Goshen adalah tanah pengecualian dalam tulah. Kita baca dalam Keluaran pasal 2, 8 ayat 22, 9 ayat 4, 9 ayat 26. Jadi ini hebat bagaimana Tuhan merancang itu. Pada waktunya, prediksinya, bicara kepada intensitasnya, bicara kepada masalah pengecualiannya, dan bicara kepada masalah keteraturan. Kenapa Goshen adalah pengecualian? Karena di sini ada orang Israel. Kemudian bicara kepada keteraturan. Kehebatan tulah secara progresif mulai dari binatang sampai kematian anak sulung. Itu hebat. Tujuan moral. Beberapa pesan moral antara lain apa? Dewa-dewa Mesir dikalahkan. Bandingkan dengan prinsip dalam Kejadian 12 ayat 12. Nil. Kemudian katak. Matahari. Itu adalah dewa-dewa yang dipuja oleh Mesir. Tapi semua dikontrol oleh Tuhan. Itu luar biasa. Kemudian kepada Firaun
diberitahu bahwa Tuhan adalah Allah dan seharusnya mengakui Yehova sebagai Allah alam semesta. Allah dinyatakan sebagai juru selamat kepada Firaun dengan menyelamatkan bangsa Mesir di tanah Mesir. Jadi itu pesan yang kedua. Dan tentu Tuhan ingin membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Allah yang benar-benar Allah, berkuasa di atas segala-galanya. Oke, kita mungkin sampai di sini. Untuk itu nanti kita akan lanjutkan kembali bab selanjutnya pada pertemuan minggu depan. Yaitu Keluaran pasal 12 sampai dengan Keluaran pasalnya yang ke-40. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Maranatha.